Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjut materi kita pada mata kuliah Big Data Analis. Pertemuan kita pada minggu ini adalah berkaitan dengan latar belakang munculnya atau kelimpahan data. Yang kedua adalah siklus manajemen data. Yang ketiga sifat Big Data. Jadi itulah topik pembahasan kita pada minggu ini. Jadi pertemuan kita pada minggu ini adalah merupakan pertemuan ketiga. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Jadi kita mulai aja langsung. Pertemuan kita adalah latar belakang kemunculan data yang berlimpah. Jadi kalau ditanya sama kita masing-masing, kenapa sih data itu berlimpah, ya sudah pasti. Semuanya pada saat ini berkaitan dengan data. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu berhubungan dengan data. Misalnya kita berbelanja saja di supermarket, maka kita sudah menghasilkan data. Kalau kita misalnya posisi kita sekarang aja itu terekam dan itu merupakan sebuah data. Kita selfie, kita mau foto keluarga kita, mau foto diri sendiri atau selfie atau keluarga atau foto sama orang lain, itu juga merupakan data. Saya berbicara sekarang ini juga, itu juga merupakan sebuah data. Jadi semua aktivitas kita pada saat ini itu merupakan atau merupakan sebuah data. Jadi beda dengan dulu ya. Sekarang ini semuanya serba data. Jadi kalau ditanya apa latar belakangnya, itulah salah satunya, karena segala sesuatu pada saat ini berkaitan dengan data. Semuanya berkaitan dengan data. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya itu data. Jadi kita pada saat ini tidak terlepas dari data. Sesuai dengan yang tertulis di sini, kapan sih munculnya data ini atau mulai berlimpah? Ya, kalau ditanya sejak era informasi. Ya, era informasi itu apa? Sejak manusia dalam pengambilan keputusannya itu adalah melibatkan berbagai informasi. Jadi informasi itu ya diperoleh atau merupakan hasil dari proses data. Jadi itulah manusia, sejak manusia menggunakan informasi dalam atau berbagai informasi dalam pengambilan keputusan, sejak saat itulah data mulai berkembang. Belum lagi pada saat ini di dunia maya itu setiap saat misalnya kita update media sosial, kita update status, itu pasti juga menghasilkan data yang berlimpah-limpah. Kalau kita baca saat ini, perkembangan volume dan jenis data juga terus data yang terus meningkat itu secara berlimpah-limpah dalam dunia maya internet sejak kelahirannya. Jadi semacam juga ada internet tahun 80-an, di situ juga data mulai berlimpah, ya, mulai berlimpah. Setiap saat, setiap waktu kita menghasilkan data. Jadi biasanya itu tersimpan di dalam sebuah sistem, ya. Dan itu sangat, jumlahnya itu sangat banyak, berlipat-lipatnya. Seharusnya pertumbuhan data yang berlipat ganda dari waktu ke waktu telah melampaui batas kemampuan media penyimpanan manusia maupun sistem di database pada saat ini. Jadi begitulah banyaknya data, maka sudah melampaui kemampuan media penyimpanan. Jadi sehingga pada saat ini ya kalau kita lihat di pasaran ya minimal lah media penyimpanan itu ukurannya itu ya sudah besar-besar ya, pada sudah bukan hanya gigabyte lagi, sudah terabyte, petabyte dan lain sebagainya. Jadi itu adalah merupakan kemampuan media penyimpanan dalam menampung data yang memang berkembang terus atau bertumbuh terus setiap saat, setiap waktu. Dan itu tidak bisa dihentikan seiring berjalannya
atau seiring berkembangnya zaman pada saat ini, apalagi pada industri 4.0, itu semuanya berhubungan dengan data. Ya, tidak ada dalam industri 4.0 dalam pengambilan keputusan itu pasti menggunakan data-data sebelumnya, dan data-data sebelum itu dimanfaatkan, dikelola untuk memperoleh informasi. Informasi tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi itu semuanya data. Jadi itulah latar belakang kenapa lah data itu sangat banyak. Ya. Yang pertama tadi karena sudah ada era reformasi, yang kedua adalah adanya internet, yang ketiga adalah karena ya setiap saat, setiap waktu pada zaman ini semuanya berhubungan dengan data, atau setiap saat kita sudah menghasilkan sebuah data. Apapun itu, mau kita telepon, SMS, buat status, berbelanja, ngirim paket, berbicara, foto, dan lain sebagainya, buat video, itu semuanya data. Dan itu setiap saat, kalau setiap waktu, itu kalau kita itu sangat-sangat membutuhkan ruang media penyimpanan yang sangat besar. Ya. Jadi itulah latar belakang kenapa sih data ini berlimpah, berlipat. Seterusnya, sifat-sifat data sudah saya jelaskan sebelumnya, mulai dari volume, variety, veracity, velocity, dan value. Jadi itulah sifat-sifat dari data. Oke, kita lanjut ke siklus manajemen data. Siklus ini berarti perputaran data dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita lihat siklusnya seperti ini, dimulai dari deletion, destruksi, ini adalah penghapusan atau penghancuran. Artinya datanya tidak ada. Selanjutnya adalah collection. Collection di sini adalah pemilihan data. Jadi kita lihat di sini collection application access. Jadi untuk mengakses data itu yang menggunakan aplikasi akses. Seterusnya akses. Jadi di sini ada si policy informant. Artinya adalah penegak kebijakan mengakses data yang sudah dipilih sebelumnya. Jadi data yang sudah akses ini juga bisa di logs atau di auditing, ya, dikoreksi atau diperiksa. Setelah diakses, dipilih tadi sini, diakses, nah itu baru digunakan. Usage, jadi digunakan, ya, menggunakan berbagai aplikasi, bisa juga contohnya misalnya mobile security misalnya, atau aplikasi-aplikasi yang lain. Setelah digunakan baru disimpan, storage. Jadi disimpan melalui penyimpanan data ini disebut juga data soft rating atau kedaulatan data. Jadi data yang sudah disimpan ini tidak bisa digabungkan. Selanjutnya setelah disimpan maka data itu ditransfer. Misalnya kita transfer, kita kirim ke tempat yang lain, ya, kita kirim ke media penyimpanan yang lain. Setelah itu barulah dihancurkan, deletion, destruction. Jadi seperti inilah siklus data. Saya ulangi lagi: pemilihan data, pengaksesan data, penggunaan data, penyimpanan data, pengiriman data atau transfer data, setelah itu baru penghancuran data. Makanya disebut dengan ini data life cycle management atau manajemen kehidupan data. Lanjutan. Jadi tadi sudah ada bahasa Inggrisnya, kita jelaskan secara bahasa Indonesia. Jadi dimulai dari pengumpulan data tadi, collection, pembelian atau pengumpulan data, yaitu dimulai dengan melakukan pengumpulan informasi. Proses ini memungkinkan terjadinya nilai-nilai atau data informasi yang belum ada. Jadi yang pada pengumpulan data ini, data yang belum ada informasinya sebelumnya, maka kemungkinan tercapainya nilai atau data atau informasi yang belum ada. Jadi misalnya informasi A misalnya belum ada, dengan kita melakukan pengumpulan data, pencarian data, maka informasinya ada. Ada berbagai kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data. Yang pertama adalah akuisisi data, yaitu pengumpulan data yang sudah ada dan telah diproduksi oleh organisasi di luar perusahaan. Jadi akuisisinya adalah mengambil data yang sudah ada dari perusahaan yang lain, yang telah ada atau diproduksi oleh perusahaan yang lain. Artinya kita mengakuisisi, mengambil, ya, menguasai. Nah, itu istilahnya
akuisisi. Jadi dalam data juga ada istilahnya akuisisi data. Ada juga kegiatan pengumpulan data yang kedua adalah entry data, artinya pengumpulan data dengan cara membuat nilai baru untuk perusahaan baik oleh manusia atau perangkat yang menghasilkan data. Jadi dengan cara menginput atau data yang baru yang kita peroleh sendiri. Itulah cara kedua dalam pengumpulan ketiga. Dalam pengumpulan data. Cara yang ketiga adalah dengan cara penerima sinyal, ya, penerima sinyal. Itu pengambilan data yang dibuat oleh perangkat biasanya penting dalam sistem kontrol. Jadi sinyal-sinyalnya itu juga termasuk kalau kita simpang itu termasuk dalam kegiatan pengumpulan data. Jadi kegiatan pengumpulan data lah akuisisi data, mengambil data yang sudah diproduksi oleh perusahaan yang lain, baru entry data atau membuat data sendiri yang baru. Yang ketiga dari sinyal. Lanjutan. Yang setelah pengumpulan data, maka datanya itu pemeliharaan data. Pemeliharaan data di sini adalah berkaitan dengan pergerakan, integrasi, pembersihan, pengayaan, dan pengambilan data yang berubah. Jadi setelah dikumpulkan, maka dipelihara, yaitu pergerakannya dilihat, ya, datanya macam mana, bagaimana, integrasi penyatuan data, pembersihan, ya pembersihan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan cek errornya, noise-nya, dan lain sebagainya, pengayaan dan pengambilan data yang berubah atau memperbaiki data yang berubah. Itulah kegiatan yang kedua. Yang ketiga adalah sintesis data, artinya arena analitik yang menggunakan pemodelan seperti yang dikemukakan dalam pemodelan risiko, pemodelan aktuaria, dan pemodelan untuk keputusan investasi. Jadi sintesis ini dalam merupakan kegiatan menganalisis data. Jadi setelah data ini ada tadi, dianalisis. Tujuannya untuk memperoleh, ya misalnya ke dalam dunia bisnis, untuk memperoleh atau untuk mendapatkan model risiko, mengambilkan atau memodelkan risiko, dan memodelkan dan pemodelan-pemodelan yang lain yang dapat digunakan misalnya dalam kegiatan investasi. Jadi saya ulangi lagi, yang setelah kegiatan pertama adalah pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, dipelihara, setelah itu barulah dianalitik, ya. Selanjutnya adalah penggunaan data. Jadi data yang sudah dianalisis tadi digunakan. Jadi dibuat di sini penerapan data yang dikumpulkan dan diproses sebagai bagian dari administrasi perusahaan. Jadi hasil dari analitik ini tadi digunakan khususnya dalam administrasi atau bisnis perusahaan. Ketiga adalah publikasi. Publikasi ini adalah datanya diinformasikan kepada pihak lain, ya. Jadi data itu kalau kita sudah ada informasi yang kita peroleh, ya bukan hanya untuk diri kita sendiri juga, ada juga misalnya untuk pihak lain. Itu yang disebut dengan publikasi data. Definisi yang tertulisnya adalah penggunaan informasi juga dapat dilakukan di luar bisnis sendiri. Dengan kata lain, ketika digunakan, ada kemungkinan bahwa nilai data tunggal dapat dikirim ke luar perusahaan. Hal tersebut dapat disebut sebagai penerima data ke lokasi luar perusahaan. Jadi bisa juga pengiriman data itu termasuk publikasi data. Yang seterusnya adalah penyimpanan data. Jadi data yang sudah ada itu disimpan atau disalin dalam suatu tempat di mana data tersebut, ya supaya tidak hilang, maka ya disimpan dalam tempat yang aman. Jadi kalau kita lihat di sini penyalinan data ke suatu lingkungan di mana ia disimpan jika diperlukan di lingkungan produksi aktif. Dan penghapusannya dan penghapusan data ini dari semua lingkungan produksi aktif. Dan di sini data yang sudah kita gali tadi kita simpan dalam suatu tempat. Nanti tujuannya adalah suatu saat kita butuhkan, ya tinggal mengambil data tersebut. Terakhir adalah pembersihan data. Sekali data tidak ada berguna dengan cara apapun perusahaan, maka data tersebut sebaiknya dihapus. Sangat penting untuk diproses dan benar-benar untuk menjalani manajemen data. Jadi kalau misalnya datanya sudah lama tidak dipakai lagi menurut kita, maka ya lebih baik data itu dihapus. Tujuannya adalah ya supaya data yang baru masuk dan adanya media penyimpanan yang besar. Jadi begitulah siklus data, ya, secara umum, atau siklus kehidupan data, mulai dari tadi pemilihan data atau pengumpulan data, akses data, penerapan data atau penggunaan data, penyimpanan data,
transfer data dan penghancuran data. Jadi itulah siklus data. Jadi itulah pertemuan ketika kita pada mata kuliah Big Data Analyst. Saya mohon bagi Anda semua untuk mempelajari lagi materinya. Ya, ini di internet karena referensinya sangat banyak. Oke, sekian pertemuan ketika kita pada minggu ini. Kurang lebih kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang jelas, yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian pertemuan kita, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.